Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wilen Intan Putri dari kelompok 4 dan saya juga ditemani oleh dua teman saya yaitu Misran dan Yudeta. Alhamdulillah pada video kali ini kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk kuliah pada masa pandemi saat ini yang serba keterbatasan. Baiklah, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul yang pertama, fungsi manajemen dalam entrepreneurship, yang kedua, tujuan manajemen dan tugas manajemen. Baiklah, jika nanti ada teman-teman yang kurang mengerti atau kurang dipahami, boleh ditanyakan di forum diskusi nanti. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Misran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misran, NIM 105190201, Prodi Pemerintahan kelas 3G. Di sini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen dalam entrepreneurship. Fungsi-fungsi manajemen dalam entrepreneurship yaitu yang pertama ada planning, yang kedua ada tentang organizing, yang ketiga actuating, yang keempat controlling. Sini saya akan bahas yang pertama yaitu tentang planning. Yang pertama saya akan bahas tentang planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah aktivitas penting untuk mempersiapkan berbagai tindakan yang akan dilakukan dalam usaha. Aktivitas ini biasanya berupa serangkaian kegiatan penyusunan sekaligus pengambilan keputusan-keputusan dalam menentukan tujuan atau target, menentukan berbagai kebijakan strategis, membuat program kerja, pemanfaatan sumber daya, dan merancang metode atau prosedur serta menentukan jadwal waktu pelaksanaannya. Dalam membuat perencanaan memang tidak mudah. Meski demikian, terdapat beberapa ukuran penting yang bisa dijadikan sebagai acuan, yakni yang pertama, yaitu tujuan jelas, yang kedua sederhana, yang ketiga memuat analisa pada pekerjaan yang akan dilakukan, yang keempat fleksibel, yang kelima mempunyai keseimbangan, tanggung jawab dan tujuan yang selaras di tiap bagian, yang terakhir yaitu mempunyai kesan atau sesuatu yang dimiliki, tersedia, dan bisa dipergunakan dan efektif serta berdaya guna. Nah, manfaat-manfaat yang saya coba sebutkan tadi, selain dapat mempermudah pelaksanaan tugas, hal ini juga dapat minimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi, memudahkan pengawasan, dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menjalankan usaha. Yang kedua yaitu organizing. Nah, yang kedua yaitu organizing. Setelah kita sudah melakukan perencanaan, tindakan selanjutnya itu adalah pengorganisasian, yakni pengelompokan dan mengatur berbagai rencana kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan, seperti sumber daya fisik, pelimpahan tugas, sumber daya manusia, beserta menunjukkan hubungan kewenangannya dalam melaksanakan semua agenda kegiatan usaha. Nah, biasanya dalam menetapkan berbagai rencana aktivitas usaha, seorang wirausaha itu sudah membuat beberapa alternatif untuk prioritas yang dipandang paling efektif dan efisien. Sederhananya dalam mencapai tujuan yang misalnya kalau menyiapkan beberapa tujuan seperti plan A, plan B, atau plan C. Jadi kalau seandainya plan A gagal, masih ada plan B dan ada plan C. Yang ketiga, actuating atau pengarahan atau pelaksanaan. Nah, fungsi pengarahan merupakan sebuah aktivitas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan adanya fungsi pengarahan, semua tenaga kerja dalam perusahaan diharapkan secara sukarela dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada banyak cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, misalnya dengan memberi motivasi, membimbing, mengingatkan dan menjelaskan berbagai hal penting tentang pekerjaan dan agar dapat berjalan optimal. Selain itu, orang dapat bergerak dengan sukarela jika telah terpenuhi berbagai kebutuhan kerjanya, seperti kebutuhan fisik, keamanan, keselamatan, dan
aktualisasi diri dalam bekerja. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Fungsi pengawasan dalam perusahaan adalah segenap tindakan mengevaluasi berbagai proses pelaksanaan yang dilakukan oleh semua sumber daya perusahaan. Apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak? Apabila terjadi penyimpangan, maka perlu adanya langkah klarifikasi serta koreksi dan juga memberi alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsi pengawasan bisa berjalan dengan efektif jika hal-hal ini diperhatikan. Yang pertama yaitu routing atau jalur. Manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur guna memperkecil risiko kesalahan. Yang kedua, scheduling atau penetapan waktu. Nah, di sini kita harus menetapkan kapan pengawasan akan dilakukan. Yang ketiga, dispatching atau perintah pelaksanaan. Pengawasan yang berupa dorongan maupun perintah agar pekerjaan dapat selesai dalam waktu yang tepat. Yang keempat yaitu follow up atau tindak lanjut. Mencari berbagai solusi jika terjadi permasalahan, memberi peringatan dan memberi petunjuk supaya kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya, Yulian Intran Putri. Materi yang kedua yaitu tujuan manajemen. Tujuan manajemen ada 4, yaitu yang pertama mendapatkan hasil maksimal dengan upaya minimum. Tujuan utama manajemen adalah untuk mengamankan hasil maksimum dengan upaya dan sumber daya minimum. Maksudnya adalah manajemen mengutamakan efektivitas, efisiensi, upaya dan sumber daya secara maksimal dengan optimal. Manajemen pada dasarnya berkaitan dengan berpikir dan memanfaatkan sumber daya manusia, material, dan keuangan sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan kombinasi terbaik. Jadi, kombinasi inilah yang menghasilkan pengurangan berbagai biaya. Dengan kata lain, sumber daya tersebut digunakan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi. Melalui pemanfaatan berbagai faktor produksi yang tepat, efisiensi dapat ditingkatkan hingga taraf yang dapat diperoleh dengan mengurangi pembusukan, pemborosan, dan semua jenis kerusakan, yang pada gilirannya mengarah pada penghematan waktu, usaha, dan uang yang penting untuk pertumbuhan dan kemakmuran perusahaan. Faktor-faktor produksi merupakan hal penting bagi setiap organisasi bisnis maupun organisasi lain. Setiap organisasi memiliki faktor-faktor produksi yang berbeda, tetapi secara umum faktor-faktor produksi yaitu tanah, modal, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Manajemen harus bisa memberikan efisiensi terhadap faktor-faktor produksi. Ketiga, kesejahteraan maksimum untuk pimpinan dan karyawan. Manajemen memastikan kelancaran dan terkoordinasi fungsi perusahaan ini. Pada gilirannya membantu dalam memberikan manfaat maksimum kepada karyawan dan bentuk kondisi kerja yang baik. Sistem upah yang sesuai, rencana insentif di suatu sisi, dan keuntungan lebih tinggi bagi pemimpin. Yang keempat, perbaikan manusia dan keadilan sosial. Manajemen berfungsi sebagai alat untuk peningkatan serta perbaikan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pekerjaan. Manajemen memastikan standar kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Yunita akan melanjutkan materi pembahasan dari kelompok 3, yaitu tentang tugas manajemen. Di dalam tugas manajemen terdapat beberapa tugas. Yang pertama, 1. Memimpin. Tugas seorang manajer tentulah memimpin rekan kerjanya dalam perusahaan untuk bertindak dan bisa mewujudkan tujuan dari organisasinya.
atau perusahaan yang dinaunginya. Jika dirincikan, tugas manajemen perusahaan pada poin pertama ini adalah yang pertama mengambil keputusan, kedua melakukan komunikasi, ketiga memberikan motivasi, keempat memilih orang, kelima mengembangkan orang lain melalui penilaian hasil kinerja dan memberikan saran dan memberikan pelatihan. Dan yang kedua, menyusun atau organizing, kegiatan mengatur dan menghubungkan suatu pekerja sehingga bisa melaksanakan secara efektif dan efisien merupakan fungsi utama dari poin 1 ini. Tugas tersebut meliputi beberapa hal di bawah ini, diantaranya A. Merancang struktur organisasi, kedua menentukan job description dari masing-masing jabatan untuk mencapai saranan organisasi, C. Mendelegasi tanggung jawab dan wewenang serta menetapkan pertanggungjawaban untuk hasil yang ingin dicapai, D. Menetapkan hubungan yang membedakan antara staf dan juga atasan, E. Mendeskripsikan hal-hal yang dianggap efektif sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya manusia agar mencapai target atau goal. Dan yang ketiga, mengawasi atau controlling. Fungsi lain dari manajemen perusahaan adalah untuk melakukan pengawasan, pengadilan, dan pengamatan yang meliputi 1. Perkembangan pekerjaan, 2. Pengukuran hasil pekerjaan, 3. Melakukan tindakan perbaikan dan mengoreksi kesalahan. Keempat, merencanakan planning. Tugas manajemen perusahaan adalah poin ini tugas mereka yang sangat penting. Tanpa adanya perencanaan yang matang, maka perusahaan pun tidak akan bisa berjalan dan terkelola dengan baik. Berikut tugas manajemen perusahaan dalam poin ini. Yang pertama, meramalkan segala kemungkinan di waktu yang akan datang. Kedua, membuat target dan sasaran. Keempat, membuat rencana urutan kegiatan. Yang kelima, meninjau proses bisnis perusahaan. Proses ini merupakan unsur utama dalam memperbaiki sistem manajemen. Oleh karena itu, itulah hal ini dibutuhkan untuk mengetahui pola bisnis perusahaan dengan baik, sekaligus mengetahui proses bisnis yang benar mulai dari input bisnis yang benar dan juga output. Inti dari proses bisnis ini adalah untuk mempermudah manajemen dalam mengendalikan dan monitoring setiap proses yang berjalan. Selain itu pula, hal ini dilakukan guna mempermudah karyawan dalam menjalani aktivitas bisnis perusahaan.